Sahabat YouTube, marilah kita bermuhasabah meningkatkan kadar mahabbah kita, cinta kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu kisah yang mana kisah ini insya Allah menjadikan daripada kita motivasi akan mahabbah, meningkatkan kecintaan itu kepada Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kala itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang tawaf di Ka'bah. Ada seorang berzikir. Beliau pun meniru zikir orang tersebut yang sedang berzikir. Orang itu geram karena apa? Ia adalah Badui dan orang yang menirunya zikirnya itu seperti hendak menghinanya. Jadi ketika kaum Badui ini berzikir, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam meniru zikirnya. Orang Badui itu tidak mengetahui bahwasanya yang berzikir itu, yang meniru zikirnya itu adalah baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas orang itu menoleh dan melihat daripada wajah paras Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bersih, bersinar, tampan, dan juga yang lain. Maka dalam hal itu orang tersebut bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, walaupun orang itu belum mengenali Nabi Muhammad. Apa karena aku Badui engkau mengolokku? Kalau bukan karena wujudmu yang gagah dan elok ini, pasti kulaporkan engkau kepada junjunganku Nabi Muhammad. Itu kata orang Badui tersebut. Karena orang Badui itu belum mengenali Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika beliau itu menengok bahwasannya yang meniru zikir orang tersebut adalah orang yang berparas tampan, putih, bersinar, tapi belum mengetahui bahwa beliau itu Nabi Muhammad SAW. Maka orang Badui itu tersinggung karena mengiranya itu orang yang meniru itu mengolok-olok akan zikirnya. Maka berkata kepada orang itu, yakni pada Rasulullah, apa karena aku Badui engkau mengolokku? Kalau bukan wajahmu itu yang gagah dan juga elok, pasti kulaporkan engkau kepada Sayyidina Muhammad. Masya Allah. Mendengar pernyataan kaum Badui itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Badui tersebut, wahai fulan, apa engkau belum mengenali junjungan engkau Nabi Muhammad? Kata orang tersebut itu menjawab, aku belum mengenali tapi aku beriman kepadanya. Amantu billah wa amantu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata lagi, lalu bagaimana engkau beriman kepadanya? Kata Nabi. Orang itu menjawab, saya percaya dengan sepenuhnya hati walaupun saya belum melihatnya secara langsung. Itu jawaban secara mantap orang tersebut. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendekati lalu berkata, wahai saudaraku, ketahuilah aku Muhammad, nabimu dan penolongmu nanti di akhirat. Masya Allah. Mendengar jawaban tersebut sontak orang itu kaget melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapannya. Lantas mengatakan, benarkah engkau junjunganku Nabi Muhammad? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum. Naam, ya, saya Nabi engkau. Masya Allah. Seketika itu orang itu tunduk dan mencium daripada kedua kaki Nabi Muhammad. Melihat hal itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menarik tubuh orang Arab itu dan berkata, wahai saudaraku, janganlah berbuat serupa ini yang biasanya dilakukan oleh hamba sahaya kepada juragannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku bukan jadi orang yang sombong dan minta untuk dihormati. Itu kata beliau.
Ketika itulah Malaikatul Jibril alaihissalam turun membawa berita dari langit dan ia berkata kepada Nabi, "Ya Muhammad, Allah mengucapkan salam kepada engkau, kepadamu. Katakanlah kepada orang Arab itu agar dia tidak terpesona dengan belas kasih Allah. Ketahuilah bahwa Allah akan menghisabnya di hari mahsyar nanti, akan menimbang semua amalan, baik yang kecil maupun yang besar." Berita dari Malaikatul Jibril kepada Sayyidina Muhammad, karena lakuan daripada orang Arab itu, Badu itu kepada Sayyidina Muhammad yang amat agung, yang amat menyanjungnya. Setelah menyampaikan berita itu, Jibril kemudian pergi. Setelahnya Nabi pun menyampaikan hal itu. Lantas orang itu berkata, "Demi keagungan serta kemuliaan Tuhan, jika Tuhan akan membuat perhitungan atas amalan hamba, maka hamba pun akan membuat perhitungan dengannya." Masya Allah. Jadi orang ini menantang. Apa kata yang Nabi SAW katakan, bila mana Allah memberi perhitungan kepadaku, maka aku juga akan memberi perhitungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Itu jawaban yang tegas, berani itu, Masya Allah. Apakah yang Nabi SAW berkata, apakah yang akan engkau perhitungkan dengan Tuhan atau dengan Allah? Orang itu menjawab, tentu saja jika Allah akan memperhitungkan dosa-dosa aku, maka aku hamba akan memperhitungkan betapa besarnya ampunan Allah. Itu jawabannya. Jika dia memperhitungkan kemaksiatan hamba, maka hamba akan memperhitungkan betapa keluasan pengampunannya. Jika dia memperhitungkan kekiran hamba, maka hamba akan memperhitungkan pula betapa kedermawannya Allah. Itu jawaban dari orang Badui itu kepada Sayyidina Muhammad SAW. Sontak ketika mendengar daripada ucapan orang Arab Badui itu, Nabi Muhammad SAW menangis. Beliau mengingat dan juga merenung betapa benar kata orang Badui ini. Dikisahkan sampai-sampai air mata beliau itu meleleh membasahi janggut, menangis. Lalu Malaikatul Jibril pun datang kembali kepada Nabi Muhammad SAW. "Ya Muhammad, Allah menyampaikan salam kepadamu dan berfirman, berhentilah engkau dari menangis. Sesungguhnya karena tangisanmu, penjaga arsy lupa dari bacaan tasbih dan tahmidnya sehingga arsy itu berguncang." Subhanallah. Karena Rasulullah SAW menangis, para malaikat lupa akan zikirnya sehingga penjaga arsy itu berguncang, disebabkan oleh tangisan Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Katakan kepada temanmu itu bahwa Allah tidak akan menghisab dirinya, juga tidak akan memperhitungkan kemaksiatannya. Allah sudah mengampuni semua kesalahannya dan ia akan menjadi temanmu di surga nanti. Lantas Nabi pun menyampaikan berita itu tentang orang Badui yang dapat ampunan Allah. Mendengar berita tersebut, tubuhnya itu bergetar hebat. Badui itu lantas menangis terseduh-seduh. Ini sebuah kisah yang dapat kita ambil banyak daripada hikmah kisah ini untuk menjadikan daripada jalan kita muhasabah dan juga introspeksi diri akan keimanan dan juga mahabbah, cinta kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya keagungan daripada pemurah Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pengampuni, Allah Maha Belas Kasih, dan juga daripada syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.